sanjo menduruna idai panamana adoramu mulang mayoluta atau Sairo mau akan sorat Sairo mau masalamu Tuhan Yesus anjo berdosa mulang mau. Kurang logan muda potong Tuhanmu naman doakan jakona sinirani Tuhanmu siho popo doakan atau Sairo mau akan sorat Sairo masalamu Tuhan Yesus manjo berdosa mulang mau. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Naung di boduson pamering ni dibatado akka tau kautoon alai anggo nuaing di baritaho do tu hajal maun ikosadok sudi pawahon rohana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah hidup bertobat. Paulus sebenarnya mau mengajak di Athena bahwa hidup manusia itu adalah sebuah kesempatan. Maka sebuah kebodohan bagi manusia jika tidak mau mengubah hidupnya. Sebuah kebebalan bagi manusia jika tidak mau mengubah perilakunya. Sebuah kekejian bagi manusia jika tidak mau melangkah memperbaharui hidupnya. Maka bahkan justru Paulus sangat mengajak betul-betul setiap orang percaya, bahkan kita sendiri, diajak setiap hari untuk setiap detik, setiap hari mengisi waktu hari kita hanya untuk Tuhan dan berubah dan bertobat. Kenapa begitu seriusnya Paulus mau mengajak kita hidup bertobat? Karena bahwa firman Tuhan dan Allah sendiri berkata bahwa sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kesadaran seperti ini yang dibutuhkan dari kita, agar kita tidak pernah mencemari langkah dan hidup kita. Namun kita harus dapat mengubah
perilaku dan mindset kita kepada arah yang diterangi Kristus. Terlebih dalam firman ini betul-betul bahwa kita tidak hanya sekedar mengubah langkah, namun betul-betul harus mempercayai dan menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika kita mau melihat bahwa dunia ini, bahwa hidup kita ini, harus kita menyadari sebuah kesempatan jika kita dapat beroleh hidup. Itu adalah merupakan sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Tapi begitu banyak orang yang hidup dalam kebodohan-kebodohan, kelaliman-kelaliman, dan juga karena hatinya yang begitu tidak mau diubah oleh kuasa firman Tuhan. Namun justru disinilah kita diingatkan agar semakin hari kita semakin diperbaharui dengan prinsip, yaitu hidup yang mengarah, hidup yang berubah, dan hidup yang menyadari dari kita ini adalah salah satu yang Tuhan inginkan, perubahan dan pertobatan. Pertobatan itu seperti apa, saudaraku? Pertobatan itu adalah mengarahkan, mengubah jiwa kita. Yang dulunya kita pemalas berubah menjadi orang yang rajin. Yang dulunya kita jahat berubah menjadi orang baik. Yang dulunya kita adalah hidup dalam kubangan dosa, tapi berubah selalu mencintai kekudusan dan kesucian dari Tuhan. Artinya ini langkah awal kita supaya kita memahami bahwa Tuhan menginginkan perubahan dan pertobatan. Dan langkah awal kita mengubah hidup kita lah, kita mulai dari diri kita sendiri. Mulailah hidup berubah dari diri kita sendiri. Mulailah kita berubah dari jiwa. Mulailah kita berubah dari langkah kita. Kita mengubah, kita mulai dari diri kita sendiri. Sehingga menjadi wangi, menjadi perubahan secara menyeluruh bagi umat manusia. Hiduplah bertobat dan hidup barulah di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengubah kami supaya kami dapat hidup berubah dan bertobat. Amin.